Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah tandanya adalah kasih. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang ibu yang saya lihat cukup saleh ya, karena setiap hari datang ke gereja untuk mengikuti misa harian. Dan satu kali ibu ini datang kepada saya untuk curhat, ya, untuk berkeluh kesah bahwa suaminya yang sungguh sangat ia cintai malas pergi ke gereja, tidak mau pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan ibu ini meminta saya dengan sangat untuk meluangkan waktu datang ke rumahnya dan memberi nasihat kepada suaminya supaya mau ke gereja lagi. Maka ketika ada waktu kosong, saya pun datang ke rumah ibu ini dan saya berjumpa dengan suaminya. Maka saya pun bertanya kepadanya, "Pak, kenapa kok Bapak ini tidak mau ke gereja pada hari Minggu?" Itu membuat istri Bapak sangat sedih sehingga berkeluh kesah kepada saya. "Ayolah Pak, hari Minggu yang akan datang, Bapak datang ke gereja ya." Tetapi apa jawaban Bapak ini? Bapak ini berkata kepada saya, "Romo, seandainya saya pergi ke gereja, apakah Romo bisa menjamin bahwa bisnis saya akan menjadi semakin lancar? Kalau tidak ada jaminan bisnis saya akan menjadi laris dan lancar, ya untuk apa saya pergi ke gereja? Seandainya Romo berani menjamin bahwa dengan rajin ke gereja, maka usaha saya, bisnis saya akan semakin maju, saya pasti akan pergi ke gereja. Kalau Romo nggak berani jamin, ya untuk apa? Lebih baik hari Minggu daripada saya sia-siakan waktu pergi ke gereja, lebih baik saya menjaga toko, menjalankan usaha saya, karena hari Minggu biasanya toko saya sangat ramai. Sayang, waktu 2 jam saya korbankan untuk pergi ke gereja." Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya beruntung sekali bahwa saya boleh bekerja di Tiongkok sebagai misionaris. Pengalaman saya di Tiongkok, hidup bersama umat Katolik di sana itu sungguh sangat membuka wawasan dan pikiran saya. Perayaan Ekaristi dalam bahasa Mandarin itu adalah Gan-en Misa. Ya, jadi tentu saja di Tiongkok sana tidak ada istilah perayaan Ekaristi ya. Yang ada adalah Gan-en Misa. Ya. Gan-en itu dalam bahasa Mandarin artinya syukur. Maka dalam pemikiran umat Katolik di Tiongkok, setiap kali mereka pergi ke gereja pada hari Minggu untuk merayakan perayaan Ekaristi, yang ada dalam pikiran mereka adalah mereka datang untuk bersyukur. Mereka datang untuk mensyukuri semua rahmat Tuhan yang telah mereka terima di dalam kehidupan. Dan bahkan mereka berkata, ada beberapa umat berkata kepada saya, "Romo, dari hari Senin sampai hari Sabtu, banyak sekali rahmat yang sudah kami terima dalam kehidupan. Kami tiap hari bisa makan 3 kali sehari sekeluarga. Itu adalah rahmat Tuhan yang luar biasa untuk kami. Maka kalau seandainya hari Minggu kami tidak pergi ke gereja untuk misa, itu adalah sangat keterlaluan. Hari Minggu adalah saat bagi kami untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang sudah diberikan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kami datang untuk bersyukur, Romo, bukan untuk yang lain-lain." Nah, inilah sebuah spiritualitas Ekaristi yang sungguh mengagumkan, sungguh
memberi kesan yang sangat mendalam bagi saya pribadi dan menambah wawasan saya bahwa kita datang ke gereja untuk misa, untuk mengikuti perayaan Ekaristi itu bukan hanya sekedar untuk minta-minta ya, untuk mengharapkan tanda kasih dari Tuhan, tetapi yang lebih utama adalah bersyukur, mensyukuri rahmat Tuhan yang setiap hari dicurahkan di dalam hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta tanda atau bukti bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias atau Juru Selamat dunia yang telah dijanjikan oleh Allah. Menanggapi permintaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa tanda Nabi Yunus sudah cukup bagi mereka dan tidak akan diberikan tanda yang lain. Dalam kitab Yunus, dalam Perjanjian Lama, kita dapat membaca kisah Nabi Yunus yang diutus untuk mempertobatkan orang-orang Ninive yang kafir, yang tidak mengenal Allah. Dan mereka pun mau mendengarkan kata-kata Yunus dan akhirnya bertobat. Demikian pula Tuhan Yesus menampilkan tokoh Raja Salomo yang membuat Ratu dari Selatan atau yang di tempat lain disebut sebagai Ratu Sheba, yang awalnya juga adalah orang kafir yang tidak percaya dengan Tuhan, tetapi akhirnya mau bertobat dan beriman kepada Allah setelah mendengarkan penuturan dan penjelasan dari Salomo. Dari sini dan kemudian Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya Ia jauh lebih besar daripada Yunus dan Salomo. Dengan demikian, Yesus mau menyindir para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa kalau orang-orang Ninive saja yang tidak percaya kepada Tuhan mau percaya kepada Yunus, dan Ratu dari Selatan yang juga tidak percaya kepada Tuhan mau percaya kepada Salomo, masakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sejak lahir sudah beriman kepada Yahweh, sudah beriman kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Yesus. Padahal di depan mata mereka sendiri, hampir setiap hari Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat sebagai tanda cintanya kepada manusia. Oleh karena itu, bagi Tuhan Yesus adalah sungguh keterlaluan bahwa mereka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini masih ingin meminta tanda lagi, ya, karena tandanya itu sudah begitu banyak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di depan mata mereka. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau merenungkan hidup kita sejak kita lahir sampai hari ini, sesungguhnya sudah begitu banyak rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sudah begitu banyak tanda kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita yang membuktikan bahwa Ia sungguh sangat mengasihi kita. Santa Teresa Lisieux atau Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus pernah berkata bahwa kita bisa menjadi pengikut Kristus saja, itu adalah tanda, itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 16, Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Jadi dengan demikian kita tahu bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus
Tuhan Yesus Kristus memanggil kita menjadi pengikutnya berdasarkan kehendaknya pribadi, berdasarkan kehendaknya yang spesial, yang khusus, yang ditujukan kepada kita. Maka kalau hari ini kita boleh menjadi pengikut Kristus, itu sesungguhnya adalah sebuah rahmat yang luar biasa. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berhenti meminta tanda atau bukti cinta kasih dari Tuhan kepada kita. Mengapa? Karena bukti itu, tanda itu sudah begitu banyak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan marilah sekarang bukan saatnya bagi kita untuk meminta tanda bukti kasih Tuhan kepada kita. Sekarang adalah saat kita untuk mempersembahkan segala yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebesaran cinta kasih-Nya kepada kita. Mari kita persembahkan segala yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan dan kita syukuri kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan memberkati.